Beastmaster, bab 333 sampai dengan 334. Bab 333 penguatan skill. Karena kita sudah di sini. Memikirkan hal ini. Wajah Shen Ruoyan berseri-seri dengan senyum lebar. Dan dia mengacungkan jempol pada Qiao Bai sebagai tanda terima kasih. Memuji, bersyukur, Shen Ruoyan. Kalau begitu, aku juga bisa melakukannya. Profesor Qiao Bai, lihat aku. Itu hanya meminta Qiao Bai untuk mempelajari burung lovebird. Bahkan jika Qiao Bai tidak mengatakan apapun sekarang, mereka mungkin akan menemukannya pada akhirnya. Qiao Bai melambaikan tangannya. Kita bicarakan nanti. Mustahil bagi lovebird es dan api untuk dibangun kembali saat ini. Keluargamu masih perlu melakukan beberapa persiapan. Itu benar. Baik Shen Ruoyan maupun Shen Ruowan tidak mengganggu Qiao Bai. Tetapi mereka menatapnya. Puluhan juta. Jangan pernah lupakan kata-kata ini. Qiao Bai memberi isyarat. Jangan khawatir. Dia pasti tertarik dengan ini. Lalu ada Water God's Blessing dari burung cinta es dan api. Qiao Bai cukup tertarik dengan ini. Apa sebenarnya alasan dibalik keterampilan bakat ini? Dapat secara otomatis menyediakan sumber daya yang diperlukan berdasarkan kondisi hewan peliharaan. Qiao Bai berpikir sejenak lalu melepaskan ular putih kecil dan ubur-ubur kecil. Qiao Bai mengeluarkan dua binatang peliharaan sekaligus, dan ekspresinya sedikit malu. Mari kita lihat hewan peliharaan mana yang lebih cocok, kata Qiao Bai serius, mengalihkan pandangannya ke burung cinta es dan api. Bukannya dia ingin mengambil keuntungan dari situasi itu. Namun, kebetulan ada dua hewan peliharaan tipe air. Mana yang lebih cocok? Biarkan lovebird es dan api memilih yang mana yang akan mereka beri berkah. Apa yang tidak diharapkan Qiao Bai adalah burung cinta es dan api membuka mata heterokromatiknya dan menatap ular putih kecil dan ubur-ubur kecil itu sejenak, lalu memiringkan kepalanya dan tetap diam. Qiao Bai mengalihkan pandangannya ke Shen Ruoyan. Shen Ruoyan buru-buru mengangkat tangannya. Jangan lihat aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Shen Ruoyan mengangkat bahu dan berkata, semua hewan peliharaanku bertipe api. Jadi ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu banyak tentang itu. Ketiganya menatap Tuan Tua Shen serempak. Tuan Tua Shen tetap diam. Orang tua itu tampak agak bingung. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Biarkan aku memikirkannya. Biarkan aku memikirkannya lebih lanjut. Tuan Tua Shen menyentuh kepalanya. Matanya bergerak lincah saat dia serius mempertimbangkan apa yang sedang terjadi. Tepat saat itu, burung cinta es dan api tiba-tiba bergerak. Kamu gelombang. Burung cinta es dan api mengangkat sayapnya dan mengepakkannya dengan lembut. Meskipun burung cinta es dan api tidak benar-benar menggunakan banyak kekuatan, ukuran mereka tidak dapat disangkal. Hanya dengan kepakan sayapnya yang lembut, ia menimbulkan badai di tempat itu. Qiao Bai segera menangkap ubur-ubur kecil dan ular putih kecil itu, masing-masing satu di masing-masing lengan, untuk memastikan kedua makhluk kecil itu tidak tertiup angin kencang. Pada saat yang sama, Qiao Bai juga perlu berhati-hati menjaga tubuhnya tetap stabil agar tidak tertiup angin. Shen Ruoyan dan Shen Ruowan juga tampak sedikit bingung setelah putus. Fu Tianguang terkejut dan kehilangan keseimbangan, mendarat di punggungnya dan berguling-guling sebelum dia sadar kembali. Dia berusaha keras menyeimbangkan diri, berusaha menghindari tertiup lebih jauh lagi. Satu-satunya yang tidak terluka adalah Tuan Tua Shen. Bukannya burung cinta es dan api memberi perhatian khusus pada Tuan Tua Shen. Saat burung cinta es dan api mengepakkan sayapnya, lelaki tua itu dengan cekatan melangkah dan memposisikan dirinya di titik yang nyaris buta. Itu tidak cukup. Kakek Shen mendorong tongkat itu. Sekuat tenaga hingga sepertiganya tertancap di tanah untuk menstabilkan dirinya dan mencegah tongkat itu tertiup angin. Kalau saja dia punya tangan, Qiao Bai pasti ingin mengacungkan jempol pada lelaki tua itu. Itu mengesankan. Itu pengalaman. Kan? Sementara Qiao Bai tenggelam dalam pikirannya. Dua garis cahaya, biru dengan sedikit warna emas, bergerak dengan kecepatan yang tampak lambat tetapi sebenarnya mustahil untuk dihindari. Mereka mendarat di ular putih kecil dan ubur-ubur kecil di lengan Qiao Bai. Qiao Bai tertegun sejenak. Perasaan ini agak aneh. Mirip seperti lendir.
tetapi tidak persis sama. Dan sinar-sinar cahaya itu dengan cepat menyatu ke dalam tubuh ular putih kecil dan ubur-ubur kecil itu, dan segera menghilang sepenuhnya. Ular putih kecil dan ubur-ubur kecil menyampaikan perasaan yang sangat nyaman. Cahaya perlahan memudar. Ular putih kecil dan ubur-ubur kecil keduanya tidur dengan nyaman di pelukan Qiao Bai. Burung cinta es dan api pun ikut terdiam, berbaring telungkup di tanah, sambil diam-diam memperhatikan Qiao Bai dengan sorot mata yang luar biasa lembut. Ini, bahkan Tuan Tua Sen jarang melihat pemandangan seperti itu, dan dia agak terkejut, ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian menahan diri. Profesor Qiao Bai, kedua hewan peliharaan atribut air Anda pasti memiliki garis keturunan atau kemampuan khusus, tetapi mereka belum terbangun. Sambil menarik napas dalam-dalam, Tuan Tua Sen berbicara perlahan. Burung cinta es dan api membantu hewan peliharaan Anda membangkitkan kemampuannya. Qiao Bai memperlihatkan ekspresi berpikir. Saat Fu Tianguang berusaha berdiri, dia berkata, memang, setidaknya dari luar, tidak ada perubahan yang terlihat. Kebaikan, persis sama seperti sebelumnya, tidak ada perbedaan sama sekali. Mendengar perkataan Fu Tianguang, Qiao Bai tak kuasa menahan senyum. Ya, benar, dari luar, mereka tampak tidak berbeda. Namun Qiao Bai tidak melihatnya seperti itu. Kebangkitan garis keturunan sedang berlangsung. 6 titik di akhir muncul satu persatu, yang jelas menunjukkan bahwa proses sedang dimuat. Hanya saja progresnya agak lambat. Qiao Bai, oke, tidak terburu-buru. Melihat ini, Tuan Tua Sen memandang Qiao Bai. Profesor Qiao Bai, saya di sini. Qiao Bai mengerti maksudnya sekilas. Qiao Bai mengangguk acuh tak acuh. Kau punya sesuatu untuk dibicarakan dengan para Lovebird es dan api saja, kan? Kakek Sen mengangguk. Ayan dan Wan, kalian berdua harus menjaga Profesor Qiao Bai dengan baik. Profesor Qiao Bai adalah tamu terhormat di keluarga kami. Jika orang di depannya bukan kakeknya, Sen Ruoyan pasti ingin memutar matanya. Tamu yang terhormat, Anda membuatnya terdengar seperti dia tidak tahu apapun tentang ini. Ini jelas tamu terhormat yang diundangnya. Bagaimana Anda bisa menjadi tamu kehormatan kakek dalam sekejap mata? Tidak, di mana kehadirannya? Itu dimakan. Lalu lihat lagi sepasang kekasih es dan api yang tak jauh dari sana. Baiklah, bukan berarti hal itu sepenuhnya tidak dapat diterima. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa kulakukan setelah ini, kan? Qiao Bai berjalan di depan, sementara Sen Ruoyan dan Sen Ruowan berjalan sedikit ke sampingnya. Memikirkan tujuannya datang ke kota Hang, Qiao Bai mengelus dagunya dan berkata dengan ragu. Sepertinya aku bisa pergi kapan saja. Sen Ruoyan, karena kita sudah di sini, kenapa tidak tinggal beberapa hari lagi? Sen Ruowan dan adiknya bertukar pandang dan langsung mengerti maksud masing-masing. Batuk-batuk, tidak ada yang lain. Jika Qiao Bai benar-benar pergi seperti ini, keluarga Sen akan bersikap tidak sopan. Pikiran Sen Ruowan terpacu saat dia merenungkan hal-hal menarik yang terjadi di Hengxi baru-baru ini. Dan matanya tiba-tiba berbinar. Ngomong-ngomong, Qiao Bai, apakah kamu tertarik dengan jalan perdagangan? Sebelum Qiao Bai sempat bertanya, Sen Ruowan mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Artinya persis seperti namanya, sebuah jalan perdagangan tempat orang-orang membeli dan menjual derivatif yang berkaitan dengan makhluk gaib. Lagi pula, Hengxi dekat dengan Xingcheng dan merupakan pusat transportasi penting untuk masuk dan meninggalkan Xingcheng. Memasuki dan meninggalkan Star City cukup merepotkan, jadi beberapa penjinak binatang enggan masuk. Namun, masuk dan keluar Hengxi tidak begitu merepotkan. Banyak pasar perdagangan terkait telah ditempatkan di Pasar Hang, yang lebih nyaman. Seiring berjalannya waktu, ini telah mencapai skala yang cukup besar. Begitulah jalan perdagangan itu terbentuk. Meskipun ada pasar jalanan, mereka tidak berjualan setiap hari dalam sebulan. Lagi pula, hal-hal yang berkaitan dengan makhluk gaib tidak dapat diprediksi, tegas Sen Ruowan. Batuk-batuk, dia tidak hanya membuat masalah tanpa alasan. Dia bertanya pada Qiao Bai apakah dia tertarik. Pasar juga dibagi menjadi pasar besar dan pasar kecil. Pasar kecil diadakan seminggu sekali, sedangkan pasar besar diadakan sebulan sekali.
Waktu pertemuan mingguan tidak pasti dan akan disesuaikan berdasarkan situasi mingguan. Pasar diadakan pada tanggal tetap, tanggal 28 setiap bulan. Bahkan di bulan Februari, pasar masih dapat diadakan tanpa gagal. Kebetulan besok adalah hari pembukaan pasar. Mendengar ini, Qiao Bai menjadi agak tertarik. Apa sebenarnya benda-benda ini? Tanya Qiao Bai. Kali ini, orang yang menjawab pertanyaan itu bukanlah saudara perempuan Shen Ruoyan dan Shen Ruowan, melainkan Fu Tianguang yang berdiri di samping. Sebagian besar dari mereka adalah bagian dari makhluk luar biasa yang diburu oleh tim ekspedisi dan kemudian dibongkar. Fu Tianguang berkata dengan tenang, yang paling berharga adalah kristal energi, diikuti oleh beberapa bagian tubuh yang bisa dimakan, tetapi itu relatif langka. Aku sedang melihat jenis-jenis makhluk gaib, seperti makhluk berbulu, bersisik, dan berbagai macam lainnya. Pada dasarnya ini adalah jenis-jenisnya. Fu Tianguang mengangguk sambil berbicara. Kenapa kamu tidak menyebutkan sumber daya lain seperti herba, kristal, dan biji? Shen Ruoyan memutar matanya sambil mendengarkan. Fakta bahwa jalan perdagangan tersebut telah dibuka begitu lama dan masih terus berkembang. Berarti pasti ada sesuatu yang istimewa di sana. Fu Tianguang terkekeh mendengar ini. Apa bedanya membeli barang-barang ini dan berjudi? Shen Ruoyan, tidak seserius itu. Tidak seserius itu. Shen Ruowan segera turun tangan untuk menenangkan kedua orang yang hendak bertengkar itu. Apakah Anda tidak memeriksa tiket petualangan? Secara umum, kios dengan izin petualangan tidak akan menipu Anda. Sertifikat petualang, spesialisasi Star City, atau mungkin karena lingkungan geografis Xinjiang yang unik, jumlah tim ekspedisi di Xinjiang beberapa kali lebih besar daripada di kota lain. Untuk mengelola ekspedisi ini dengan lebih baik, sertifikat petualangan dibuat. Xinjiang tidak mengharuskan semua tim ekspedisi untuk memperoleh izin, tetapi memperoleh izin memberi mereka perlakuan lebih istimewa dan akses jalur cepat dalam semua aspek. Oleh karena itu, ekspedisi yang memenuhi persyaratan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan izin petualangan. Kalau begitu, kita istirahat saja malam ini dan pergi melihat-lihat besok. Utus Qiao Bai. Itu tidak berarti Anda harus membeli sesuatu. Itu pilihan yang bagus untuk sekadar pergi dan bersenang-senang. Tepat waktu. Jika butuh waktu 10 hari atau setengah bulan, Qiao Bai akan pergi. Hari berikutnya, Qiao Bai memimpin seekor anjing kuning di sebelah kiri dan memegang seekor elang di sebelah kanan. Oh tidak. Dengan Little Crow bertengger di bahu kirinya dan Catuan memimpin jalan di tangan kanannya. Mereka siap berangkat. Yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan saat melihat penampilan Qiao Bai. Qiao Bai, tatapan macam apa ini? Fu Tianguang mengamati Qiao Bai dari atas ke bawah. Tatapannya terutama tertuju pada Xiao Wu dan serangga kucing itu. Kebaikan, jangan katakan itu. Itu benar-benar menangkap esensinya. Dia anak yang manja sekali. Qiao Bai, mau mengalihkan pandanganmu. Qiao Bai memberi isyarat kepada Fu Tianguang, mengisyaratkannya untuk tidak melangkah terlalu jauh. Ini sesuatu yang ingin kulakukan atau tidak? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ia kendalikan. Ketika burung cinta es dan api muncul kemarin, Wu kecil mulai ribut ingin keluar. Namun Qiao Bai terus menekan dan tidak setuju. Tidak banyak yang terjadi sepanjang hari. Namun pada malam hari, suasananya menjadi sangat bising. Serangga yang mirip kucing itu masih menimbulkan masalah. Sayangnya, hal ini menyebabkan situasi yang kita lihat saat ini. Qiao Bai, pokoknya biasa saja. Terlebih lagi, Qiao Bai harus menahan napas. Karena kejadian kemarin, si ular putih kecil dan si ubur-ubur kecil belum bergerak hari ini. Namun Qiao Bai memiliki total 5 binatang peliharaan. Alasan mengapa Qiao Bai tidak membawa Angel, bukanlah karena dia tidak mau, tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan. Desain, malaikat, itu terlalu unik. Hewan peliharaan tipe mekanik belum ada di mana-mana. Jadi jika Qiao Bai benar-benar membawa Angel keluar untuk membuat keributan, dia akan segera dikenali. Qiao Bai tidak memiliki kecenderungan untuk menciptakan masalah bagi dirinya sendiri. Baiklah kalau begitu. Fu Tianguang menatap Qiao Bai dengan simpati. Memahami, saya tidak bisa memahaminya lebih baik.
Itu sungguh menyakitkan. Sambil berbicara, Fu Tianguang melirik Xiao Wu dan Mao Mao Chong lagi, lalu mengangguk dan berkata, untungnya, penampilan mereka tidak seburuk setahun yang lalu. Baik Xiao Wu maupun Mao Mao Chong telah mengalami perubahan penampilan yang signifikan selama setahun terakhir. Itu tidak akan mudah dikenali. Itu adalah sesuatu yang menonjol dari yang lain. Kakak beradik yang berpakaian cantik, Shen Ruoyan dan Shen Ruowan, berjalan menuju Qiao Bai. Saat ini, kedua saudara perempuan itu berpakaian dengan gaya yang unik dan menyenangkan. Gaya kuncir kuda samping dan kepang rumbai yang playful. Atasan tanpa lengan merah dan hitam dengan bahu terbuka dan rok pendek yang dihiasi berbagai aksesori kecil. Rasanya manis, sejuk, dan pedas. Mereka tampak hebat. Qiao Bai menatap kedua saudari yang bergandengan tangan di depannya dan memuji mereka sambil tersenyum. Seleramu bagus. Shen Ruowan tersenyum puas pada Qiao Bai. Shen Ruoyan melirik penampilan Qiao Bai yang acak-acakan, lalu berkata, pakaianmu hari ini juga cukup bagus. Jika es air dan monster airku tidak cocok untuk dilepaskan, aku pasti akan membawa hewan peliharaanku keluar dan membuat keributan. Sambil berbicara, Shen Ruoyan mendecak lidah dan bergumam pelan. Mungkin Ice Loviber cocok. Kita lihat saja nanti. Qiao Bai. Oke. Bagi para penjinak binatang, hewan peliharaan mereka juga merupakan barang mode. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Apakah salah jika seorang penjinak binatang ingin memamerkan binatang piaraannya? Sama sekali tidak. Fu Tianguang, aku merasa dikucilkan oleh kalian bertiga. Mengapa semua anak lainnya terlihat begitu keren, sementara dia terlihat begitu biasa saja? Mengambil langkah mundur hanya membuatku makin marah. Fu Tianguang memutuskan untuk menghindari pertikaian internal dan dengan tegas melepaskan binatang peliharaannya, Pterosaurus berlapis emas. Kemudian, Fu Tianguang dikejar dan dipatuk kepalanya oleh Pterosaurus berbaju besi emas sepanjang jalan. Bab 334 Aku suka menonton amukan tak berdaya. Mereka telah menendang sarang tawon. Fu Tianguang, keras kepala. JPG. Tak apa jika kepalamu terbentur. Karena dia masih bisa berlari sambil menutupi kepalanya dengan tangan. Namun Anda tidak bisa hidup tanpa barang-barang yang bergaya dan keren. Dia ingin meniru gaya seni teman-temannya. Shen Ruoyan dan Shen Ruowan berjalan di kedua sisi Qiao Bai. Mereka bertiga berjalan berdampingan dengan langkah santai, memperhatikan bagian belakang Fu Tianguang yang berlari di depan dan sering berhenti. Dia tak dapat menahan diri untuk mendesah. Mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga. Ya, itu agak tragis. Ketiganya saling berpandangan dan tidak bisa menahan tawa. Tapi Qiao Bai, kau benar-benar pandai melatih hewan peliharaan. Setelah tertawa, tatapan Shen Ruowan tertuju pada Xiao Wu. Sama seperti Shen Ruoyan yang tertarik pada ular putih atribut air milik Qiao Bai, Shen Ruowan juga sangat tertarik pada gagak kecil milik Qiao Bai. Little Wu adalah hewan peliharaan beratribut api dengan kekuatan besar. Yang terpenting, dia tampaknya memiliki kepribadian yang sangat baik. Atribut hewan peliharaan tidak secara langsung menentukan kepribadiannya, tetapi memiliki pengaruh. Atribut api, petir, dan kemampuan bertarung, semuanya adalah makhluk supernatural yang sangat agresif. Bahkan setelah dikontrak, kepribadian mereka akan tetap sangat mudah berubah dan sulit dijinakkan. Makhluk luar biasa dengan atribut air, kayu, atau angin relatif lebih mudah dijinakkan setelah dikontrak. Dan mereka tidak akan bertarung dengan penjinaknya begitu saja. Shen Ruowan, saya tidak ingin mengingat kembali hari-hari awal kontrak saya dengan Molten Fire, ketika saya melawan Molten Fire 3 kali sehari. Ini benar-benar topeng yang menyakitkan. Bahkan sekarang, jika mengingatnya lagi, saya masih sakit kepala. Berpikir tentang bagaimana dia harus mengontrak 4 hewan peliharaan atribut api lagi di masa mendatang. Tiba-tiba masa depan tampak suram. Shen Ruowan memandang Qiao Bai, mencoba belajar beberapa pengalaman darinya. Bagaimanapun, Wu kecil kelihatannya berperilaku sangat baik. Jika dia bisa belajar sedikit saja dari Qiao Bai, dia akan jauh lebih sukses saat melatih hewan peliharaannya di masa depan. Petik 2. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Di bawah tatapan penuh harap Shen Ruowan,
Qiao Bai meliriknya dengan tenang dan berkata dengan tegas. Bagaimana kamu sampai pada kesimpulan bahwa Wu kecil sangat penurut? Apakah ini mungkin? Mustahil hal itu tidak ada. Berhentilah bermimpi. Dari berat Little Wu seberat 100 pon, 99 pon bersifat memberontak, dan sisanya 1 pon merupakan berat bulunya. Shen Ruowan terkejut dengan kata-kata Qiao Bai yang terlalu blak-blakan. Ia melirik Xiao Wu. Lalu Xiao Wu lagi. Matanya dipenuhi keraguan. Tapi bukankah ini terlihat seperti anak yang berperilaku baik? Dia jelas terlihat sangat berperilaku baik dan penurut. Hehe, Qiao Bai terkekeh. Memahami ekspresi Shen Ruowan. Lalu berkata dengan ekspresi dingin. Coba tebak kenapa aku keluar dengan pakaian seperti ini hari ini. Apakah kau benar-benar mengira aku melakukan ini secara sukarela? Shen Ruowan, pertanyaan yang bagus. Ketika Qiao Bai dan Fu Tianguang mendiskusikan topik ini, kedua saudari itu belum tiba. Kalau dipikir-pikir sekarang, yah, Qiao Bai tampaknya tidak bertindak secara sukarela. Melihat lagi pada Xiao Wu dan Mao Mao Chong yang tampaknya berperilaku baik, Shen Ruowan merasakan keseimbangan. Apa hal yang paling menyakitkan di dunia? Bukan karena anakku sendiri yang tidak patuh. Hanya anakmu sendiri yang tidak patuh. Mengetahui bahwa anak-anak orang lain juga sama membuat Shen Ruowan merasa jauh lebih baik. Qiao Bai tetap diam. Qiao Bai memutar matanya ke arah Shen Ruowan. Anda mencari keseimbangan emosional dengan menargetkannya. Bukan. Meski begitu, suasana di antara kelompok itu cukup baik, kecuali Fu Tianguang yang berada di depan. Jika memungkinkan, Qiao Bai, Shen Ruoyan, dan Shen Ruowan semuanya enggan mengakui bahwa mereka telah keluar bersama. Itu agak memalukan. Pejalan kaki di jalan sesekali akan melirik Fu Tianguang dengan aneh, tetapi ekspresi mereka akhirnya berubah menjadi pemahaman. Qiao Bai, saya tidak begitu tertarik dengan apa yang mereka semua pahami. Untungnya, setelah membuat keributan hampir sepanjang perjalanan, Pterosaurus berbaju zirah emas akhirnya menerima kenyataan bahwa ia memiliki penjinak binatang yang cacat mental. Pterosaurus berlapis emas, raung. Pterosaurus berbaju besi emas melayang di atas kepala, menekan kepala Fu Tianguang seperti awan gelap raksasa. Ia hanya menerima kenyataan. Itu pasti bukan karena saya takut pada burung di sebelah saya. Sama sekali tidak. Qiao Bai, garis bawah. Xiao Wu, garis bawah. Kucing bak, garis bawah. Oke. Mereka hanya berpura-pura mempercayainya. Ketika Qiao Bai tiba di jalan perbelanjaan, dia terkejut karena pakaiannya tidak menimbulkan riak sedikit pun. Dibandingkan dengan anjing kuning sebelah kiri milik Qiao Bai dan elang sebelah kanan. Terlepas dari Fu Tianguang, yang terpaksa diselimuti awan gelap, atau mungkin saudara kembar cantik Shen Ruoyan dan Shen Ruowan, yang lebih menarik perhatian daripada Xiao Wu dan Mao Mao Chong yang bersama Qiao Bai. Apa? Dua hewan peliharaan yang patuh mengikuti tuannya. Mendesah. Saya sudah terbiasa, berdiri di pintu masuk jalan perdagangan, melihat sekeliling. 5 atau 6 dari 10 orang ditemani oleh beberapa hewan peliharaan dengan jumlah yang bervariasi. Dari rubah kecil dan anak singa hingga anjing api merah dan macan tutul angin berukuran sedang. Dan bahkan elang badai yang besar, serigala salju, harimau taring guntur, dan seterusnya, ada sesuatu untuk semua orang. Ada banyak ragamnya. Variasi produknya luas. Ini jauh melampaui ekspektasi Qiao Bai. Yang tidak diduga Qiao Bai adalah dia benar-benar melihat kupu-kupu peri dan ratu rubah api di sini. Setelah terkejut sesaat, Qiao Bai segera tersadar. Pikirkanlah baik-baik, itu tidak mengherankan. Lagi pula, sudah lebih dari setahun sejak jalur evolusi baru kedua makhluk luar biasa ini diumumkan. Setelah penjelajahan awal, dan dengan berbagai kondisi antara penjinak binatang dan binatang mereka terpenuhi, termasuk kondisi ekonomi, beberapa penjinak binatang berhasil mengembangkan binatang mereka. Apalagi ini Hengxi, tempat yang paling dekat dengan Star City, tempat yang paling dekat dengan ibu kota negara ini. Suasana hati Qiao Bai sedikit membaik. Kamu tampak sedikit bahagia. Shen Ruoyan, yang berdiri di samping Qiao Bai, menyadari suasana hati Qiao Bai telah membaik. Ia menoleh dan menatap Qiao Bai dengan rasa ingin tahu. Qiao Bai terkekeh dan berkata, itu benar sampai batas tertentu.
Melihat kerja kerasku diapresiasi orang lain membuatku merasa lebih baik. Qiao Bai mengangguk sambil berbicara. Itulah perasaannya. Sejujurnya, aku tidak begitu tertarik meneliti evolusi hewan peliharaan, kata Qiao Bai santai. Seolah-olah dia hanya sedang membicarakan apa yang akan dimakan hari ini. Shen Ruowan dan Fu Tianguang, yang berdiri di samping, tak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke arah Qiao Bai. Matanya menatap, tidak mudah untuk menggambarkan emosinya. Qiao Bai tidak memperhatikan banyak hal, dia asyik dengan emosinya sendiri. Jalur evolusi baru dan semacamnya dianggap selesai setelah penelitian selesai, dan saya tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi setelahnya. Tapi sekarang kita tiba-tiba melihat bahwa beberapa orang telah memilih jalur evolusi ini. Qiao Bai berhenti sejenak dan mengangguk. Perasaanku jelas sedikit berbeda. Hati Shen Ruoyan gatal. Untuk memutar matanya, Shen Ruoyan menarik napas dalam-dalam dan, dengan tekadnya yang kuat, mengendalikan keinginan untuk memutar matanya. Tenang, akan ada saatnya saya membutuhkan bantuan orang lain lagi. Petik 2. Kau benar-benar pantas dihajar karena mengatakan itu. Setelah mencoba menenangkan diri beberapa saat, Shen Ruoyan masih belum bisa tenang. Shen Ruoyan merasa ini bukan salahnya. Qiao Bai juga perlu merenungkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengatakan hal-hal yang keterlaluan seperti itu? Shen Ruowan, saya mendukungmu. Fu Tianguang mengelus dagunya, merenung sejenak, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baiklah, meskipun aku selalu berpikir akan baik untukmu, Qiao Bai, untuk menjadi penjinak binatang. Tapi mendengar apa yang kamu katakan membuatku berpikir kamu benar-benar minta dipukuli. Saat ini, jarang sekali, Fu Tianguang, Shen Ruoyan, dan Shen Ruowan berdiri di pihak yang sama. Semua demi mengalahkan Qiao Bai bersama-sama. Qiao Bai mengangkat bahu. Tidak yakin. Dia hanya mengungkapkan pikirannya yang paling tulus dengan cara yang tulus dan jujur. Mengapa semua temannya nampaknya mentolerir dia? Qiao Bai merasa bahwa teman-temannya juga perlu merenungkan diri mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka berempat memasuki jalan perdagangan bersama-sama. Jalan itu mendapatkan namanya karena merupakan jalan panjang yang seolah-olah membentang tanpa akhir. Jalan lebar itu dipenuhi dengan segala macam kios sementara. Area yang luas ditinggalkan di bagian tengah agar para penjinak binatang buas bisa berjalan bersama hewan peliharaan mereka. Itu sangat mengesankan. Di sini juga sangat ramai. Ya, meskipun jalannya lebar, namun jalan tersebut dipadati orang dan hewan peliharaan, sehingga menjadi sangat macet. Qiao Bai dikelilingi oleh suara-suara kasar, tajam, dan menusuk dari segala jenis hewan peliharaan. Lalu tercium bau aneh yang bercampur baur. Aura yang terpancar dari hewan peliharaan tersebut sangat redup sehingga hampir tidak terlihat selama pertarungan normal. Namun ketika ada banyak hewan peliharaan bersama, suasananya menjadi lebih intens, dan bahkan bisa sedikit memabukkan. Ada pula potongan-potongan makhluk luar biasa di kios-kios di kedua sisi. Bahkan setelah dibersihkan, masih tercium bau samar darah, atau mungkin bau makhluk luar biasa. Belum lagi herbal dan sejenisnya. Segala macam hal, ketika dicampur bersama, rasanya menjadi sangat kuat. Melihat Qiao Bai berhenti di pintu masuk jalan perdagangan, Shen Ruoyan yang telah melangkah maju, segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia terkekeh. Filter udara kecil. Sekali pakai. Shen Ruowan tersenyum dan mengeluarkan benda kecil berbentuk kubus dari tas selempangnya yang bisa dijepitkan di kerahnya. Qiao Bai mengambilnya. Aku melirik ketiga orang lainnya juga. Mereka semua secara alami mengeluarkan filter udara kecil dengan model yang sama dari saku mereka. Aku sudah belajar banyak. Qiao Bai mengangguk berulang kali. Saya sering keluar dan belajar. Setelah memasang filter udara kecil, bau tidak sedap langsung hilang, dan harum samar dan manis tercium di hidung Qiao Bai. Qiao Bai tidak dapat menjelaskan dengan pasti apa itu. Baunya agak seperti teh. Tak satu pun yang penting. Kelompok itu akhirnya mampu terus bergerak maju. Karena mereka tidak ada di sana untuk membeli sesuatu secara khusus. Mereka berempat hanya berjalan-jalan seperti sedang melihat-lihat saja, sambil sesekali berhenti untuk melihat barang-barang menarik yang dipajang di kios.
Ini bukan pertama kalinya saudara perempuan Shen Ruoyan dan Shen Ruowan datang ke jalan perdagangan. Tetapi mereka tidak begitu tertarik seperti orang luar. Dibandingkan berbelanja, tugas utama mereka adalah membuat Qiao Bai merasa seperti di rumah. Mereka mengikuti Qiao Bai kemana-mana, dan setiap kali mereka melihat Qiao Bai tertarik pada sesuatu, mereka akan dengan sungguh-sungguh membantu Qiao Bai mengobrol dengan bosnya. Saya melewati 3 kios dan semuanya sama saja. Para penjinak binatang dari tim penjelajah yang datang untuk mendirikan kios semuanya memandang Qiao Bai dengan tatapan aneh. Gadis, 2 lagi. Mereka pasti kembar. Semuanya sangat cantik. Lagi pula, mereka tampaknya memiliki hubungan yang cukup baik dengan Qiao Bai. Sungguh adegan yang hanya ada dalam fantasi. Cowok ganteng di tengah memakai topi baseball dan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya. Dia kelihatan kurang rapi, iri hati, cemburu, dan benci. Emosi-emosi ini hampir meledak dari kepalaku. Yo, si anak laki-laki tampan. Oke, ini adalah sesuatu yang harus ditanggung oleh orang yang kuat. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Tidak masalah, biarkan orang-orang ini berpikir apapun yang mereka inginkan. Fu Tianguang yang tak sengaja terseret tampak sangat tidak nyaman. Tenanglah, Shen Ruoyan melirik Fu Tianguang yang menggeliat kesakitan, seolah-olah dikerubungi semut. Shen Ruoyan mengangguk setuju dan bercanda. Bukankah menyenangkan menikmati sensasi ditemani 2 wanita cantik saat jalan-jalan? Fu Tianguang, ini buruk. Ini sangat buruk. Shen Ruoyan dan Shen Ruowan tersenyum semakin cerah saat melihat ini. Bukannya aku menaruh dendam pada Fu Tianguang. Melihat reaksi Fu Tianguang terhadap alergi gadis-gadis itu membuat saya ingin tertawa terbahak-bahak. Lihatlah Qiao Bai. Betapa riangnya dia. Shen Ruoyan dan Shen Ruowan menatap Qiao Bai yang berdiri di samping. Qiao Bai, pura-pura tidak mendengar. JPG. Batuk-batuk. Tatapan mata Qiao Bai mengembara. Tidak ingin membahas topik ini. Juga tidak ingin menjelaskan secara rinci bagaimana ia bisa terbiasa dengan hal semacam ini. Pandangannya menyapu kios-kios di kedua sisi. Mereka berharap dapat melihat bunga mekar dari kristal energi berwarna-warni yang mewakili atribut berbeda. Kristal energi beracun ini tampaknya memiliki tingkat yang cukup tinggi. Tanyakan tentang harganya, 2,5 juta. Saya bertanya apakah dia tampak seperti orang bodoh. Mengabaikan bos di belakangku yang mengatakan dia bisa mendapatkan diskon 10.000 yuan. Qiao Bai berdiri, berbalik, dan pergi. Lalu perhatian mereka beralih ke kios lainnya. Dia datang untuk melihat-lihat dan mungkin pergi ke pasar, bukan untuk ditipu. Di kios berikutnya, Qiao Bai menyukai biji besi berkualitas dan tanaman obat langka. Setelah bertanya tentang harga dan merasa harganya masuk akal, ia pun memutuskan untuk membelinya. Qiao Bai tidak menawar dan dengan tegas mengeluarkan kartu banknya. Geser kartu Anda. Qiao Bai dengan santai mengucapkan 2 kata. Bos sangat murah hati. Pemilik kios, yang awalnya mengira kesepakatan itu tidak akan terwujud, terkejut ketika melihat Qiao Bai mengeluarkan kartu banknya dengan begitu tegas. Pemilik kios mengacungkan jempol pada Qiao Bai dengan ekspresi benar. Lalu, dengan kecepatan seseorang yang sudah melajang entah berapa tahun, ia mengeluarkan pembaca kartu dan dengan cepat menyelesaikan proses penggesekan kartu dalam beberapa gerakan cepat. Saya tidak sabar untuk menutup transaksi ini. Berbisnis tidaklah mudah. Belum lagi ada begitu banyak stand kompetisi di mana-mana. Harga sumber daya yang terkait dengan organisme luar biasa tidaklah murah.